Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kembali di Mutiara Ramadan TVRI Bengkulu untuk sore hari ini, tentunya untuk hari pertama di bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah, tentunya bersama dengan narasumber kita ada Bapak Haji Ahmad Farhan selaku ustadz kita sore hari ini, dan juga tema kita masih mengenai Ramadan bulan penuh keberkahan tentunya ya. Dan kita terpotong tadi mengenai persiapan yang mungkin dilakukan pada saat menuju datangnya bulan suci Ramadan tentunya, karena yang telah disampaikan oleh beliau tadi bahwa ini merupakan bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam, yang merupakan tamu yang paling ditunggu untuk kita agar kedatangannya tentunya di bulan suci Ramadan ini, Pak Ustadz. Boleh silakan Pak Ustadz dengan pemirsa TVRI dimanapun berada, kendati kita sudah di hari pertama bukan berarti tidak boleh atau terlambat, tidak. Maka tetap harus persiapan itu dimiliki. Ya. Hari ini kan sudah dijalani, sebentar lagi berbuka, berarti 1 Ramadan sudah kita lewati. Tapi satu hal yang juga mesti kita sadari, kita lihat betapa kondisi cuaca, iklim hari ini kan luar biasa, panas. Tiba-tiba gelap, hujan, dan seterusnya. Makanya yang mesti juga jadi bekal modal kita ketika berpuasa di Ramadan itu adalah i'dadur ruh. Selalu menata hati ini, menata jiwa mental ini biar mudah untuk menerima, berbaik sangka, bahwa senang-senang aja kecek kita Bengkulu. Kenapa? Karena kalau tidak, Ramadan yang harusnya kita bisa banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan, tapi ketika hati ini masih banyak ngedumelnya, ngomelnya, jiwa ini kasak kusuk, nggak tenangnya, jadi ibadah kita nanti nggak bisa lebih baik daripada sebelumnya, atau bahkan lebih jelek. Ya. Padahal baru dari pertama terbiasa masih ngomong kotor, mungkin masih mudah emosi, ya masih sering meluapkan kata-kata yang nggak sepantasnya, melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Kan di sini semua. Maka Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, ketakwaan itu di sini. Wasyiru ila sadri salasa marrat, sampai 3 kali Nabi nunjuk ke dadanya ini. Nah kan di sini. Nah, jadi ini terus dijaga sepanjang Ramadan ini biar kita asik, khusyuk, nikmat ketika menjalankan serangkaian ibadah di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Lalu i'dadul jasadi, tetap menjaga kesehatan fisik. Ya, apa tadi kan kita sampaikan, ya, karena ini panas nih, nanti ketika berbuka jangan nemanian minum es misalkan, jangan nemanian makan yang pedas, ya. Apa? Karena baru hari pertama. Nanti besok pas mau sahur tiba-tiba kok tenggorokan panas, kok nggak enak badan. Belum lagi ketika hujannya tidak pakai mantel, dari pulang kerja, dari tempat tarawih, lalu tidur yang terlalu malam. Jadi badan ini jangankan ketika puasa, ndak berpuasa aja nggak enak. Apalagi ketika Ramadan sakit. Nah, jadi itu yang kedua, dijaga kesehatannya, perhatikan yang dimakan, perhatikan yang diminum. Ini juga terapi kesehatan sebenarnya ketika berpuasa. Kalau ternyata di saat berpuasa malah sakit, ada yang salah. Harusnya kita sehat di saat berpuasa. Nah yang ketiga, i'dadul ilmi wa thaqafi. Ya tetap kita update. Baca lagi, ditengok-tengok lagi referensi fikihnya Ramadan, fikihnya puasa, biar ibadah ini tidak dengan keraguan-raguan atau selalu merasa ini kenapa, ini gimana, ini seperti apa, ini seharusnya. Padahal bukunya ada, baca, ditanya, dicari, kalau nggak mengerti ditanyakan yang ahli, biar tidak terulang kasus-kasus yang seperti biasa. Alasan-alasan dibuat saja karena nggak mau puasa, bukan nggak tahu tapi tidak mau. Nah, jadi kita tidak perlu lagi banyak memperdebatkan hal-hal yang sudah dilakukan. Yang penting ibadah ini dijadikan sesuatu yang maksimal untuk kita kerjakan. Tarawihnya silahkanlah,
yang mau 4-4-3, yang mau 2-2-2-3 atau 2-2-2-2-2-1 misalnya 11 rakaat atau 23, silakan kerjakan saja. Nggak usah lagi berdebat sampai hari ini kok masih berdebat, ya kan? Atau mau yang tarawihnya di masjid A harus minat, nggak usah. Pokoknya kerjakan saja yang sudah lazim dikerjakan ketika itu ibadah, yang sunnah-sunnah. Semua pasti dibalas kok, semua pasti ada imbalan, ada feedback dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya beribadah itu harus dengan ilmu. Dan ini yang harus tetap dipersiapkan mumpung masih hari pertama. Jadi dibaca itu dari aspek medisnya juga. Oh, kenapa ketika Nabi meminta kita bersahur itu menghindari minum-minuman yang manis? Oh, ternyata biar kita tidak mudah lemes, tidak mudah cepat haus. Oh, kenapa misalkan di saat berbuka dianjurkan makan yang manis? Oh, malah sebaliknya untuk mengembalikan glukosa, untuk semakin menambah daya tahan cepat karena kita akan ada maghrib, ada isya, ada tarawih, ada tahajud dan seterusnya. Kan dibaca. Betul. Jadi nggak perlu berulang lagi. Salat terus ketika berbuka malah ngantem yang bikin lemes. Akhirnya jadi alasan nggak sholat. Artinya nggak baca. Iya, betul, Pak Ustadz. Nah, itu diantara yang mesti juga kita persiapkan di Ramadan ini. Baik, ilmu salah satunya yang perlu kita persiapkan, Pak Ustadz ya. Nah, baik. Nah, untuk bulan suci Ramadan ini kita tahu bahwa dianjurkan dan juga diwajibkan untuk berpuasa ya, Pak Ustadz ya. Nah, kalau ada umat Islam yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan ini dosanya seperti apa, Pak Ustadz? Apa sih dosanya gitu? Yang pasti dosa itu ada balasan. Ya, kita memang tidak wise ya, kita selalu pengen ini sebesar apa ya? Ini kalau begini nanti dosanya kecil atau enggak ya? Pokoknya al-itsmu wal itsm, yang namanya dosa tetaplah dosa. Karena jangan sampai kita termasuk yang meremehkan ibadah. Ini berat nanti. Jangankan di hadapan Allah, kita saja diremehkan anak, sebagai guru diremehkan guru, pimpinan diremehkan bawahan, rasanya gimana? Nah, itu kita loh. Nah, meskipun sebenarnya Allah tidak mengapa, karena puasa ini kan untuk kita, dalam arti kebaikannya, walaupun Allah mengatakan as-saumu li, karena memang urusan Allah, yang tahu kita puasa tidak itu kan Allah dan kitanya, termasuk yang menggoda, baik dia dari manusia atau setan, iblis itu ya. Karena kita kalau dari rumah ngomong puasa, di tengah perjalanan di luar kita makan, pulang ke rumah bilang puasa, kan mereka nggak tahu. Cuman Allah dan tahu kita dan orang yang ngajak atau setan yang memang membisikkan kita. Nah, sementara kalau yang lainnya kita bisa ngomong, oh dia sholat, terlihat dia ke masjid, oh dia sudah haji, kita pernah lihat dia haji, dia pernah umrah, kita lihat dia pernah. Tapi puasa siapa yang tahu? Nggak ada. Nah, makanya ketika meninggalkan puasa, sementara Ramadan bulan mulia, bulan yang Allah sediakan segala kebaikan, tapi kita nggak pula puasa, rugi apa namanya, tuman apa ya. Jadi wah ini ya silakan saja, bahwa kita saja kan sudah disampaikan tadi nggak enak loh kalau diremehkan. Allah memang tidak apa-apa, berarti kan kita yang rugi sendiri. Oke, baik, rugi intinya. Itu berat, itu balasannya pasti berat. Itu. Nah, ada juga nih pertanyaan Pak Ustadz mengenai kita sudah puasa nih di seharian penuh mulai dari bersahur sampai dengan berbuka puasa, tetapi tidak mengerjakan amalan-amalan lainnya seperti tarawih dan lain sebagainya. Itu seperti apa? Apakah pahala yang kita dapatkan itu pahala full untuk ibadah puasa kita atau seperti apa, Pak Ustadz? Ya, puasa ibadah wajib. Jadi kalaulah puasa itu dikerjakan dengan baik, dengan segala hal yang memang dijaga dari membatalkan pahala dan membatalkan puasa itu sendiri, ditambah dengan amal-amal sunnahnya, ditambah dengan segala kebaikan-kebaikannya, itulah sejatinya yang harus kita perjuangkan biar maksimal, paripurna, luar biasa nilai insya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita sekedar puasa saja, sementara ada paket-paket lainnya nggak diambil, berarti kan ada sesuatu yang kurang. Nah, sementara ibadah sunnah itu sebenarnya Allah berikan untuk melengkapi, nambali, mencukupi ibadah wajib. Seperti sholat wajib misalkan. Kan ketika Allah merintahkan malaikat, coba lihat sholatnya si fulan, gimana? Oh banyak cacatnya. Oh kalau begitu coba lihat ibadah sunnahnya. Yang cacat itu, oh ternyata malah banyak sunnahnya.
Padahal seharusnya wajib dulu sih, Iya, tapi betul. karena ternyata di catatan wajibnya kurang-kurang, sunnahnya ada. Jadi yang sunnah itu akan mendongkrak, menutupi nambal yang kurang-kurang tadi. Nah, kan di Ramadan ini kan kayak tarawih, dia kan paket dan tanda petik ya, artinya cuman ada di Ramadan. Kan sayang puasa tapi tidak tarawih, walaupun tarawih sunnah. Kalau memang tak dikerjakan berjamaah, tetaplah kerjakan sendirian di rumah. Jangan sampai enggak. Ya berbuka bersama bolehlah, silaturahimnya ada, sahur berkah, tilawahnya juga berkah, sedekah juga nambah kebaikan. Nah ketika semua itu dilakukan kan berarti banyak itu pahalanya, ngikut-ngikut, semua unsurnya kan dapat. Ya sayang saja sih kalau puasa, karena belum tentu ketika puasa itu bobotnya bisa full. Kenapa? Karena potensi puasa yang seharusnya itu maksimal, kalau kita kepedean dengan puasa yang saya, jangan-jangan malah minimal. Ternyata banyak tidurnya. Iya sih dia puasa sejak sahur sampai berbuka, tapi tidur doang, nggak ngaji, nge-game doang. Karena alasannya kan tidur itu ibadah. Iya sih kalau dia memberikan waktu untuk istirahat badan, biar nanti bisa ibadah. Tapi kalau sejak sahur naik kasur, tidur, bangun sampai zuhur, itu mah ngawur. Iya, jadi betul. nggak baik juga. Betul, baik. Nah Pak Ustadz, ada lagi pertanyaan nih mengenai puasa juga nih. Kita udah memasuki bulan puasa tahun ini tentunya. Dan di bulan puasa kemarin itu ada beberapa puasa yang bolong Pak Ustadz ya. Dan belum kita bayarkan. Nah apakah bulan puasa ini nih seperti apa untuk ke depannya nanti? Apakah kita bayar dulu puasa kita atau seperti apa? Tapi tahan dulu jawabannya, kita ikhlaskan dulu ya. Pemirsa di rumah, kita jeda terlebih dahulu iklan untuk sore hari ini. Tetap bersama kami di Mutiara Ramadan TVRI Bengkulu.